Tafsir Al-Ibris diralat Kiai Bisri sendiri. Kiai Haji Bisri Mustafa dikenal sebagai seorang kiai pengarang yang menulis beberapa buah kitab, khususnya dalam bahasa Jawa. Di antaranya yang cukup terkenal adalah Tafsir Al-Ibris. Selain dikenal sebagai seorang kiai penulis, pengasuh pondok pesantren Leteh Rembang ini juga dikenal sebagai seorang orator dan politikus. Sepeninggal Kiai Haji Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, yaitu putranya, mengaku mengalami suatu kejadian menarik yang sulit diterima akal pada umumnya. Diceritakan, Gusmus kedatangan seorang tamu dari Cirebon yang menyampaikan pesan Kiai Haji Bisri kepada dirinya. "Anda Gusmus?" tanya tamu dari Cirebon itu. "Iya, saya Mustafa," jawab Gusmus. Orang itu kemudian menyampaikan pesan yang baru saja diterimanya dari Kiai Haji Bisri Mustafa menyangkut karya besar dia, yaitu Tafsir Al-Ibris. Kiai Bisri berpesan agar Anda mengoreksi surat Al-Fatih karena di situ ada sedikit kesalahan. "Nuh, kapan Anda ketemu dia?" "Kemarin di Cirebon." Ketika Gusmus memberitahu bahwa Kiai Haji Bisri telah meninggal hampir 40 hari yang lalu, orang itu amat terkejut dan lunglai. Sesudah itu, Gusmus segera datang ke Kudus menemui Kiai Haji Abu Amar dan Kiai Haji Arwani yang dipercaya penerbit Menara Kudus sebagai pentashih. Informasi yang disampaikan orang dari Cirebon itu benar. Ternyata dalam surat Al-Fatih terdapat satu kesalahan kecil yang lolos dalam beberapa kali koreksi. Dalam ayat ke-18 yang seharusnya berbunyi laqad radhiyallahu 'anil mu'minina, di situ ternyata tertulis laqad radhiyallahu 'alal mu'minina. Pengalaman yang sama juga dialami Gusmus. Bedanya yang kedua ini, yang juga dari Cirebon, datang untuk menyampaikan pesan Kiai Haji Bisri agar dirinya melanjutkan karya dia yang belum sempat diselesaikan. "Anda ketemu sendiri?" tanya Gusmus. "Ya, saya ketemu sendiri di Cirebon," tutur orang itu kepada Gusmus. Keterkejutan yang sama juga dialami orang itu, manakala diberi penjelasan bahwa Kiai Haji Bisri Mustafa sudah wafat. Nah, pengalaman aneh di atas seakan mempertegas kebenaran firman Allah, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surat Ali Imran ayat 169. Di jalan Allah bukan berarti harus berperang. Sebaliknya, menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam juga masuk dalam kategori itu. Sahabat sekalian, seseorang yang telah meninggal dunia memang telah kembali ke alam baka. Akan tetapi, bagi orang-orang tertentu yang telah mencapai kedekatan dengan Tuhannya dikarenakan amal ibadah dan tingginya spiritualitas mereka, kematian hanyalah fenomena dunia belaka. Sesungguhnya, orang-orang yang telah dekat dengan Tuhan, mereka bukannya meninggal, namun masih tetap hidup. Hanya saja mereka pindah ke alam lain. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar para kiai yang telah mencapai makom tertentu ketika meninggal dunia masih dapat menemui seseorang. Bukan sekadar dalam mimpi, namun seperti di alam nyata. Ya, itu memang karomah dari sang kiai.